Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara yang pasti memberkati kita semua. Dan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, Tuhan disenangkan dan kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Amen. Let's worship Him. Besar lebih dari semua
bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, yang kami boleh rasakan hingga saat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan buat hidup kami. Bukan satu kebetulan kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami kembali bisa menikmati Midweek Worship Community dan hamba-Mu yang Tuhan pakai saat hari ini juga akan memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami, membukakan jalan terus buat kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Midweek Worship Community ini Tuhan Yesus akan memberkati sampai ke bangsa-bangsa yang lain Tuhan Yesus, bukan hanya di Indonesia, tapi akan banyak lagi orang yang mengenal tentang Engkau Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, pada hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari seorang pakar, ya. Dari Evangelis Ruth Nehemia. Enjoy his word. Shalom, Midweek Worship Community yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya Ruth Nehemia dari Bandung. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan kesaksian saya, bagaimana Tuhan itu begitu baik dan Tuhan itu luar biasa. Ya. Kesaksian saya didasarkan atas firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ke 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kita tahu garam itu rasanya asin. Ya, di sini saya ada garam dan ada segelas air. Kalau garam ini dimasukkan ke dalam air, maka garam ini akan larut, ya. Garam ini larut dan akhirnya tidak terlihat lagi seperti air biasa saja, padahal ini airnya sudah asin rasanya, ya. Garam itu memberi rasa, ya. Seluruh air ini jadi asin. Artinya apa? Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberi rasa kepada sekeliling kita, ya. Garam itu memberikan rasa enak pada masakan, ya. Bayangkan kalau masakan tidak ada garamnya, wah pasti tidak enak masakan itu, ya. Kue saja yang manis itu pasti dikasih sedikit garam supaya lebih enak, ya. Nah, demikian juga hidup kita. Apakah kita sudah menjadi garam yang membuat enak suasana di dalam lingkungan kita, ya? Apakah kita juga sudah memberikan dampak kepada lingkungan kita? Nah, garam ini juga mengawetkan atau menghambat pembusukan, ya. Nah, hidup kita juga harus menjadi seperti garam ini. Kalau di sekitar kita itu mungkin karakternya banyak yang rusak, yang busuk, ya. Kita harus mempengaruhi mereka supaya mereka tidak lagi seperti itu, ya. Tidak busuk, ya. Juga garam ini sebagai desinfektan, ya. Kalau kita gatal-gatal atau batuk, kita bisa kumur dengan air garam ini. Dan nanti gatal-gatal itu bisa hilang, ya. Nah, demikian juga hidup kita. Mari kita, kalau ada hal-hal yang tidak baik di sekitar kita, kita seperti garam ini bisa menghilangkan hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, saudara,
selain garam, di sini juga dikatakan kamu adalah terang dunia, ya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia dan kamu juga terang dunia, ya. Nah, di sini ada lilin, walaupun kecil, ya, tapi lilin ini menyala. Kalau misalnya ruangan ini gelap sama sekali, tentunya kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita, ya. Jadi kita bisa nabrak-nabrak karena di tempat yang gelap itu kita tidak tahu, ya, jalannya kemana. Tapi dengan adanya lilin yang sekecil ini saja, ini bisa menunjukkan jalan, ya. Kita harus jalan ke sebelah mana nih? Mungkin di sini ada bangku, di sini ada meja, ya, atau benda lain. Nah, dengan lilin yang kecil ini kita bisa melihat jalan yang baik yang harus kita tempuh. Demikian juga hidup kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita harus memberikan jalan, petunjuk kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita mencari jalan, ingin mengenal Tuhan, ingin mencari keselamatan, ingin mencari jalan yang benar, ingin mencari surga, ya. Bagaimana caranya? Banyak mereka tidak mengetahui. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus memberitahu kepada mereka, inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka kamu akan diselamatkan, ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi hanya melalui Tuhan Yesuslah kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudara, kalau ada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, kita jangan hanya diam saja, ya. Kita harus seperti lilin ini, menerangi jalan mereka yang mereka tidak tahu jalannya. Mungkin juga di sekitar kita banyak yang mengalami masalah-masalah, jalan buntu, ya. Mari kita menjadi seperti lilin ini, menunjukkan jalan supaya mereka menemukan jalan keluar bagi masalahnya, ya. Nah, di dalam hidup saya selalu berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, saya ingin jadi berkat bagi orang banyak, ya. Kalau saya lihat di TV itu ada satu orang berbuat mengajarkan sesuatu di satu desa dan akhirnya satu desa itu bisa jadi makmur. Wah, alangkah bahagianya kalau saya bisa berbuat seperti itu, ya. Tapi saya pikir bagaimana caranya, dengan apa saya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk sesama, ya. Nah, ketika saya sering kali berdoa seperti itu, akhirnya Tuhan membukakan jalan, ya. Kira-kira 6 bulan sebelum pandemi, saya belajar ekoenzim. Nah, ternyata dengan ekoenzim ini, saya mendapatkan sesuatu, ya. Hanya dari sampah, ya, kulit buah-buahan, sisa sayuran, ditambah dengan gula atau molase, difermentasi, lalu jadi ekoenzim yang sangat banyak gunanya, ya. Bisa menyembuhkan luka bakar, luka diabetes, ya. Bisa luka memar, jerawat dan sebagainya, ya. Bahkan bisa menghilangkan flek di wajah, bisa menyuburkan rambut, bisa membuat buah-buahan itu besar, ya. Lemon di rumah saya itu bisa sebesar tangan gitu, ya, karena berkat dari ekoenzim ini. Jadi ekoenzim ini bisa buat pertanian dan sebagainya, ya. Bahkan bisa dipakai untuk waktu ada bencana alam, di mana banyak sekali korban, ya. Banyak yang luka-luka, banyak yang mayat bergelimpangan, dan pasti banyak bakteri-bakteri, ya, kuman-kuman yang menyebabkan gatal-gatal, dan disitulah ekoenzim bisa dipakai, sehingga di luar negeri sudah dipakai untuk penanganan bencana alam, ya. Selain itu juga bisa menetralkan air sungai yang sudah tercemar dengan limbah kimia, ya. Wah, luar biasa sekali, ya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, ya. Sampai kulit buah-buah saja itu masih ada gunanya, ya. Nah, saudara, kalau ekoenzim saja dari sampah, ya, kita juga semua seperti sampah di hadapan Tuhan, ya.
Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Dan orang yang berdosa itu di hadapan Tuhan seperti sampah yang harus dibuang ke dalam neraka. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tetapi kita bisa berguna bagi Tuhan, ya. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, mari kita berbuat baik. Dikatakan tadi di situ, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saya dengan Eko-Enzim ini saya bersyukur sekali ya, dengan modal yang sangat kecil kita bisa berbuat baik yang banyak ya. Saya berikan kepada orang yang luka diabetes yang sudah busuk dan hampir saja diamputasi, dan luka itu membuat orang ini tidak bisa berjalan ya. Ketika dikasih Eko-Enzim 1,5 bulan kemudian, lukanya itu menutup dan orang ini bisa berjalan kembali ya. Luar biasa ya. Akhirnya yang saya lebih senang lagi, orang ini kembali kepada Tuhan. Yang tadinya sudah tidak mau berdoa, tidak mau melayani, dengan sembuhnya dia kembali kepada Tuhan ya. Nah, saya juga bisa berbagi Eko-Enzim ini ke panti jompo ya, di mana banyak lansia yang sudah luka-luka diabetes sampai lubang gitu ya. Dan bersyukur sekali ketika saya kasih, ternyata ada perubahannya, luka-lukanya mulai mengering dan akhirnya rutin saya kirim ke panti jompo ini. Nah, saudara, mari kita berbuat sesuatu untuk lingkungan kita ya. Eko-Enzim juga bisa untuk membantu pemerintah ya, mengatasi sampah supaya sampahnya tidak bergunung-gunung ya. Sampah juga tidak menimbulkan bau ya. Dengan disemprot Eko-Enzim ini, TPA itu tidak bau lagi ya. Nah, selain Eko-Enzim, saya juga pernah 5 tahun yang lalu saya mengalami menderita kanker ya, kanker payudara. Dan saat itu dokter mengatakan bahwa tipe kanker saya itu tipe yang ganas ya, tingkat keganasannya 3. Walaupun kecil tapi tingkat keganasannya 3. Sehingga waktu kemo itu memakai 2 macam obat yang sangat keras, sehingga tubuh saya itu tidak tahan ya dengan obat itu. Dan luar biasa sekali saya mengalami sakit yang luar biasa. Dan selama 6 bulan saya tidak bisa makan, tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apapun juga ya. Lalu mual sepanjang hari, diare, bahkan ginjal saya terserang juga, hampir cuci darah ya, transfusi berulang kali, diopname berulang kali, rasanya sampai putus asa ya. Aduh, beratnya seperti ini, kayaknya udah mau mati gitu ya. Teman-teman yang nengok juga waktu melihat saya, dalam hati mereka berkata, wah kayaknya ini sebentar lagi nih, katanya begitu ya. Tapi ketika saya bisa sembuh, itu teman-teman saya bilang, wow kamu ini mujizat, dia bilang gitu ya. Nah, dalam sakit saya itu, saya bertanya kepada Tuhan ya, Tuhan lagi ngajarin apa sih sama saya? Saya percaya tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa tujuan Tuhan ya. Jadi kita harus bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ngalamin ini? Tuhan lagi ngajarin apa pada saya ya. Nah, saat itu setiap hari saya perhatikan apa yang terjadi ya. Hari ini Tuhan mengajarkan apa, besok Tuhan mengajarkan apa ya. Dan selama 6 bulan itu banyak sekali Tuhan mengajarkan saya ya. Di antaranya saya harus mempunyai empati kepada orang yang sakit. Kadang-kadang kita masa bodoh ya dengan orang sakit, biarin aja lah, bukan saudara ini gitu. Tapi ketika saya sakit dan sendirian di rumah, tidak ada yang menolong ya, mau pingsan sendiri, bangun sendiri, wow itu luar biasa sekali sakitnya, sampai menjerit-jerit karena mualnya itu sakit sekali ya. Dan saat itu saya belajar banyak sekali dari Tuhan ya.
saya belajar saya tidak boleh menghakimi ya. Bayangkan kalau orang lagi sakit terus dihakimi, oh kamu sih banyak dosanya, kamu ini gini. Itu nggak enak sekali ya saudara, karena belum tentu karena itu ya. Jadi belum tentu orang sakit juga karena kesalahannya dia gitu. Jadi kita jangan menghakimi orang. Banyak sekali yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan juga jangan berharap pada manusia, pada siapapun, pada anak, pada kakak, adik, orang tua ya. Karena semuanya itu tidak bisa ya, tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan saja ya yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu saya catat semua apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Tiba saatnya sampai 6 bulan ya, biasanya 4,5 bulan orang kemo itu, ini sampai 6 bulan saya masih mual. Satu hari tanggal 16 November tiba-tiba rasa mual itu hilang sama sekali ya. Wow, saya senang sekali. Tuhan, saya berdoa mudah-mudahan ini tidak kembali lagi rasa mual ini ya. Nah, dan hari itu benar saja saya lihat matahari di luar rumah, rasanya pengen jalan gitu ya. Padahal biasanya saya hanya bisa jalan itu paling 5 langkah. Tetapi hari itu terjadi mujizat. Saya bisa berjalan 200 meter ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus masih memberikan mujizatnya. Dan mulai hari itu saya bisa makan. Rasanya saudara, sampai saya nangis waktu makan pertama itu ya. Karena bayangkan 6 bulan itu nggak bisa makan ya. Kalau saya mau disuapin bubur aja saya merem, nggak bisa lihat makanan gitu ya, mual sekali. Tapi hari itu saya bisa makan dan nikmat sekali ya. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara bisa makan saat ini, bersyukurlah ya. Walaupun mungkin hanya dengan tempe atau dengan apa, tapi bersyukur karena masih bisa makan ya. Kalau nggak bisa makan itu setengah mati ya. Nah, bukan hanya itu, saya juga berpikir, wow, saya bisa jalan 200 meter. Ya. Tadinya saya pikir, wah mungkin saya nggak akan bisa jalan lagi ini ya, lemas sekali. Tapi haleluya, puji Tuhan. Hari itu saya bisa berjalan dan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih bisa berjalan, bisa nyetir, bisa kemana-mana, itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, setelah selesai itu baru 2 bulan ya saya mulai bisa jalan pelan-pelan. Kena lagi saraf kejepit ya. Wah, kenapa ini? Nggak bisa bangun lagi saya. Duduk saja sakit. Gerak sedikit sakit. Hanya bisa terbaring baru nyaman ya. Wah, saya sudah takut. Saya pikir apakah ini metastase dari kankernya ke tulang atau bagaimana ya. Wah, itu pikiran negatif sudah macam-macam. Nah, saat itu ternyata hanya saraf kejepit tapi memang parah ya. Tidak bisa berjalan itu sampai 6 bulan lagi. Wah, saya sudah kesana kemari. Berobat, tusuk jarum, fisioterapi, disuntik di tulang belakang itu pakai jarum yang besar ya, katanya bisa langsung jalan, ternyata tidak juga ya. Saya sampai putus asa, saya pikir mungkin saya akan sampai akhir hidup saya hanya tergeletak saja. Tapi Tuhan Yesus itu begitu baik ya. Tuhan Yesus, ketika saya membaca Alkitab, di kitab Ayub dikatakan, ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Di situ ayat itu seperti berbicara kepada saya, kamu harus berdoa syafaat. Nah, saat itu saya tulis semua orang yang saya kenal, lalu saya berdoa bagi mereka. Ya, setelah beberapa kali saya berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan ide kepada saya, pergi ke kolam renang, ya, terapi air di sana. Saya coba dan puji Tuhan, baru 4 kali saja, ternyata saya udah mulai bisa jalan dari kolam renang sampai ke tempat parkir, ya. Dan akhirnya setelah 12 kali itu saya sembuh total, ya. Puji Tuhan, Tuhan itu selalu punya rencana untuk hidup kita, ya. Setelah itu saya share kesaksian saya di satu WA group. Dan ternyata di grup itu begitu banyak teman-teman saya mengalami hal yang sama. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong ke kolam renang untuk terapi, ya.
ternyata pengalaman saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Bahkan ada satu jemaat juga yang lututnya sakit, nggak bisa berjalan, di rumah hanya bisa duduk saja, ya, nggak bisa beraktivitas sama sekali. Tetapi baru 2 kali latihan, itu dia sudah mulai bisa berjalan, dia mulai bisa masak, dia mulai bisa setrika, ya. Rasanya senang sekali karena ternyata hanya sepele cara penyembuhannya, ya. Nah, saudara, mari apa yang kita alami, biarlah kita menjadi garam bagi sekeliling kita. Kita bisa menjadi terang bagi sekeliling kita, ya, supaya semua juga bisa merasakan terang itu, ya. Kalau gelap itu nggak enak, tapi kalau terang kan enak, ya, suasananya. Nah, demikian juga apapun yang kita, keterampilan atau kepandaian apa yang kita punya, kita bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Saya sering diminta di satu kelurahan untuk mengajarkan keterampilan, ya, kerajinan gitu. Kadang-kadang juga saya ajarin ekoenzim juga. Dan walaupun di situ tidak ada satupun yang Kristen, ya, tetapi saya mau jadi terang di situ supaya mereka juga bisa melihat, ini toh orang Kristen, ya. Kalau kita tidak pernah mau bergaul, mereka tidak tahu orang Kristen itu seperti apa gitu, ya. Tapi kalau kita mau, walaupun kita sendiri di situ, mereka bisa melihat, orang Kristen itu baik, ya. Orang Kristen itu mau berbagi gitu, ya. Orang Kristen itu tidak membeda-bedakan begitu, ya. Jadi kita bisa jadi terang bagi mereka. Juga bagi tetangga saya yang panti asuhan dari Muslim juga, saya ajak anak-anak mereka, anak-anak itu datang ke rumah saya untuk belajar kerajinan. Saya ingin jadi berkat bagi sekitar saya. Siapapun itu, ya, tidak harus orang Kristen. Siapapun, bahkan waktu saya mengajar ekoenzim pada satpam-satpam di rumah saya itu, ada orang lewat, mereka mampir, ya, langsung ikut belajar juga. Silahkan saya bilang, ya, dan saya bagikan juga. Dan akhirnya orang-orang bisa melihat kebaikan hati kita. Bukan untuk pamer, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang dimuliakan, ya. Mari kita jadikan hidup kita seperti terang yang menerangi dunia ini, seperti garam yang bisa menggarami sekitar kita, ya. Segala puji bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.